Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang diberkati Tuhan, salam sehat, salam sejahtera, salam buat kita semua. Malam hari yang indah ini kita akan kembali melaksanakan ibadah evangelisasi kita. Maka dari itu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Amin. Kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 28 ayat 1. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana sepanjang hari ini Tuhan kami tetap merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami, usaha pekerjaan yang kami jalani sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga malam hari yang indah ini kami juga ingin bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah evangelisasi kami malam hari ini. Tuhanlah yang hadir di dalam hati kami masing-masing hingga ibadah hari ini. Bapak boleh kiranya menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat kepada kami anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami maupun firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, bolehlah itu terus menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 168. Baik Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan dan kita hayati diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas,
tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, yaitu Kristus, menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bennett Sihombing, baik kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 110. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi bekal bagi kami. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberikan ketenangan hati bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat menjadi bekal bagi kami untuk menghibur dan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau bagi kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tidak gentar sedikit pun oleh lawanmu,
Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat di Filipi ini menjadi jemaat yang bagian daripada kesukacitaan bagi Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini adalah ketika dia di tahanan, di penjara. Surat ini disampaikan kepada jemaat di Filipi supaya jemaat ini dapat bertahan dalam penderitaan. Supaya jemaat ini dapat melihat tanda. Tanda apa? Tanda bukti daripada kebesaran kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan juga mereka diajak untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri membawa mereka dalam penderitaan itu untuk tetap bisa teguh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, kita sebenarnya berhadapan dengan berbagai masalah. Sering orang melihat masalah adalah kebinasaan. Dan itu juga yang dialami oleh jemaat di Filipi. Banyak orang-orang yang melihat bahwa dalam menghadapi kesusahan-kesusahan, mereka sebenarnya dia melihat itu adalah kebinasaan. Tetapi banyak orang yang percaya saat itu melihat bahwa itu adalah bagian daripada rencana Allah supaya mereka melihat apa yang dibuat Tuhan bagi kesusahan-kesusahan yang mereka dapatkan. Dan itulah makanya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Filipi ini tetap bertahan. Dan mereka tetap dalam kesabaran mereka menghadapi penderitaan-penderitaan mereka, dalam menghadapi begitu banyaknya hal-hal yang membuat mereka susah, mereka tetap dapat bertahan. Dan mereka dapat menang atas kesusahan dan penderitaan-penderitaan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang disampaikan dan diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga menjadi bagian daripada surat yang disampaikan kepada kita di masa-masa sekarang ini. Kita merasakan penderitaan kita merasakan kesusahan-kesusahan kita merasakan bagaimana keadaan sekarang ini yang kita hadapi. Dan semua orang merasakan kesusahan-kesusahan sekarang ini. Ada penyakit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi kita juga diajak untuk waspada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan penghiburan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya. Kita diajak untuk tetap bertahan di dalam penderitaan-penderitaan kita. Mari kita bertahan. Ya. Kalaupun sekarang kita mendapatkan kesusahan-kesusahan kita, ingatlah ada Tuhan yang menyertai kita di dalam kesusahan-kesusahan kita. Lalu bagaimana? Kalaupun sekarang kita mendapatkan kesusahan-kesusahan kita, Tuhan mau membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan Dia ada. Nah, karena itu inilah yang menjadi bagian daripada kekuatan orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Karena apa? Karena dalam penderitaan-penderitaan yang didapatkannya sekarang ini, dia dapat bertahan.
Dia dapat melihat. Melihat apa? Melihat ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita tetap bertahan di dalam penderitaan-penderitaan sekarang ini. Jangan berputus asa, lihat ada Tuhan yang menyertai kita. Tetaplah berpikiran positif di tengah-tengah banyaknya orang yang berpikiran negatif pada saat penderitaan-penderitaan sekarang ini. Mari kita tetap bertahan. Ingatlah, Tuhan kita menyertai kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikiran positif. Karena pikiran positiflah yang menyebabkan kita bisa melewati hari-hari dalam penderitaan kita ini. Kita tahu, sekarang kita kesusahan. Kita mendapatkan banyak cobaan-cobaan. Kita dapat mendapatkan sekarang ini permasalahan-permasalahan. Tetapi apakah kita harus ikut-ikutan dalam larutnya persoalan-persoalan sekarang ini? Ada Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan kita pendampingan sehingga kita bisa berpikir jernih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun sekarang kita mendapatkan kesusahan-kesusahan sekarang ini, tentu ada cara untuk menyelesaikannya. Dalam kesusahan-kesusahan kita sekarang ini, masih ada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita. Karena itu, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Membukakan pikiran kita, meneguhkan kita, memberikan semangat bagi kita sehingga kita dapat melihat harapan-harapan di tengah-tengah penderitaan-penderitaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun sekarang kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik, pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi kita sehingga kita dapat memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalaupun sekarang kita mendapatkan kesusahan-kesusahan karena pekerjaan-pekerjaan kita tidak ada sekarang ini, Tuhan akan membukakan pekerjaan-pekerjaan lain bagi kita. Dan yakinlah, Tuhan akan memberikannya itu tepat pada waktunya. Karena itu tetaplah bersama semangat, tetaplah melakukan banyak hal untuk ide-ide pekerjaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di sini saja. Masih ada jalan lain yang kita dapatkan. Karena itu, tetaplah bertahan di dalam penderitaan-penderitaan ini. Dan Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita. Kasih karunia Tuhan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hikmat yang diberikan kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesukacitaan yang kita dapatkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk banyak hal yang kita dapatkan untuk menjawab penderitaan-penderitaan sekarang ini. Mari kita tetap bersemangat, bangkitlah, mari kita maju. Boleh-boleh saja kita sekarang ini dalam PPKM, tetapi kita masih bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah PPKM kita ini. Mari kita tetap melakukan banyak hal. Mari kita tetap bekerja. Mari kita tetap bersemangat. Karena ada Tuhan yang menyertai kita dalam penderitaan-penderitaan kita. Karena itu, biarlah kasih Tuhan itu menyertai kita. Biarlah tanda-tanda dan bukti-bukti Tuhan ada itu menyertai kita semua dalam penderitaan-penderitaan kita sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam penderitaan-penderitaan kami, di dalam kesusahan-kesusahan kami.
Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kehidupan kami tetap dapat berjalan dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu di dalam penderitaan-penderitaan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui firman yang kami dengarkan hari ini, kami tetap bersemangat untuk melakukan semua pekerjaan dan kegiatan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tiada henti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana di dalam ibadah kami hari ini juga sudah berjalan dengan baik. Firman-Mu sudah kami dengar, dan saatnya ya Tuhan kami menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat semua kami jemaat GMI El Shaddai. Tuhanlah yang terus menyertai kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berilah kami juga terus kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, hingga dengan kesehatan yang ada pada kami Tuhan, kami dapat terus melakukan segala aktivitas pekerjaan. Ya Bapa di surga, Tuhan tahu keadaan sekarang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, di mana virus corona masih ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami terus berdoa agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi semua kami jemaat ini, agar kami tetap sehat. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga ada yang terkena virus corona ini dalam kehidupan mereka Bapa, yang mana sekarang mungkin mereka ada dalam keadaan isolasi mandiri, kami berdoa buat mereka semua. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini melalui setiap makanan, minuman yang dikonsumsinya Bapak. Semoga semua itu bisa menjadi sarana Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa untuk segala rencana-rencana, kerinduan-kerinduan dan pengharapan kami jemaat ini. Tuhanlah yang terus menyertai dan memberkati setiap rencana kerinduan pengharapan kami ya Bapa. Terkhusus buat keluarga jemaat GMI El Shaddai ini, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, Tuhan yang terus melindungi kami dari segala mara bahaya yang ada. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih balita, Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati agar mereka semakin lincah, semakin kuat dan bertumbuh dengan baik. Bagi anak-anak kami juga Tuhan yang masih sekolah dan kuliah, kami juga berdoa buat mereka agar Tuhan juga terus memberikan semangat kepada mereka untuk belajar. Walaupun mereka saat ini belajar secara daring, kiranya itu tidak mengurangi semangat mereka untuk terus mencari ilmu untuk masa depan mereka kelak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pun sebagai orang tua, berikan juga kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami pun dapat terus mendidik anak-anak kami ini, mengajari mereka, agar mereka juga bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kelak hidup mereka Bapa setelah mereka besar, mereka bisa juga menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat persekutuan kami di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Walaupun saat ini Tuhan kami belum bisa bertatap muka secara berjumpa dengan teman-teman kami di dalam ibadah kami, karena masih banyaknya virus corona yang menyebar di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga pemerintah kami mengajak kami untuk melakukan ibadah secara online. Walaupun kami beribadah secara online hari ini Tuhan, itu tidak mengurangi makna kami di dalam beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan terus semangat kepada kami jemaat GMI El Shaddai ini Bapak, agar kami tetap bersemangat di dalam beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah terus persekutuan kami di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan, agar kami boleh setiap jemaat sama-sama bertumbuh, sama-sama dewasa di dalam
Tuhan, sehingga dengan kedewasaan yang ada di tengah-tengah persekutuan kami Bapa, kami boleh terus semakin mengenal satu dengan yang lain, kami boleh terus saling mendukung, kami boleh terus saling mengasihi di antara sesama jemaat Tuhan. Ajar juga kami agar kami dapat terus saling menghormati, saling menghargai di antara kami jemaat ya Bapa. Begitu juga semua yang melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, baik pendeta kami, live speaker, majelis, semuanya. Berkati juga mereka semua di dalam pelayanan mereka, agar di dalam pelayanan mereka sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan, melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan ini dapat membawa keselamatan dan kebaikan bagi semua jemaat Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga yang mungkin saat ini mengalami pergumulan berat, masalah ekonomi, permasalahan-permasalahan yang lain di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa agar Tuhan melihat keadaan setiap jemaat GMI El Sada ini. Tuhan hadir di setiap rumah tangga jemaat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan solusi kepada setiap jemaat, agar ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan Bapa, mereka boleh merasakan kasih kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir di dalam rumah tangga jemaat ini, maka Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar dalam setiap pergumulan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat ini. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung, hanya Engkaulah Tuhan tempat kami mengandalkan diri kami, karena kami tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang terus menjaga kami, Tuhanlah yang terus melindungi kami, Tuhanlah yang terus memberkati kami. Maka dari itu kami pun sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ingatkan juga kami Bapa, agar kami tidak lupa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, di dalam setiap rumah tangga kami. Biarlah Tuhan terus hadir, biarlah Tuhan terus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga. Demikianlah doa kami ini Tuhan, yang mana sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, doa-doa permohonan kami, tetapi kami percaya Tuhan sudah mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami kepada Tuhan, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah kami, penolong kami, dan penyelamat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan salah dosa yang kami perbuat, agar kami layak sebagai anak-anak Tuhan, kami juga layak untuk menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami terus sehat, terus semangat Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Demikian Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita kembali muliakan Tuhan, sekaligus kita juga mengumpulkan persembahan kita dari nyanyian rohani metodis nomor 189. Bila topan terus melanda hidupmu. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah evangelisasi kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.